Salam. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi mengucapkan selamat datang, selamat beribadah kepada kita semua yang hadir di pagi hari ini. Kami juga menyapa saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube channel HKBP Jalan Lurah. Kami juga mengucapkan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan di dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan 5. Aku kasihi
Dengarkanlah hukum Tuhan di hari Minggu ini, hukum yang kelima sampai dengan ke-10. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1 dan 2.
Firman Tuhan epistel di hari Minggu ini tertulis di kitab Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai dengan 3. Kita membacanya secara responsoria. Peliharalah kasih persaudaraan, ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, kita mendengarkan warta gereja di minggu ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Warta kita minggu ini, Minggu 24 Oktober 2021. Nama minggu ke-21 setelah Trinitatis. Adapun topik minggu, hidup rukun dengan sesama. Yang pertama, marturia 3.1.
Persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 24 Oktober 2021 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan melalui amplop. Amplop disediakan oleh panitia di depan gereja dan dimohon amplop untuk tidak dilipat dan dibawa pulang. Persembahan tersebut dikumpulkan di tempat duduk. 3.3 Pelian Namarboho. Pada hari ini Minggu 24 Oktober 2021 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan Namarboho untuk keperluan dana pensiun HKBP Pusat. Yang berikut nomor 5 pemberitahuan. 5.1 persembahan distrik. Pada hari Minggu yang akan datang 31 Oktober 2021 kita akan mengumpulkan persembahan distrik untuk keperluan anggaran distrik. Mari kita memberikan yang terbaik guna pelayanan di distrik kita. 5.2 Rapat Pendeta Hatopan. Rapat Pendeta Hatopan HKBP 2021 dilaksanakan secara hybrid, yakni sebagian hadir di Sipoholon dan sebagian lagi berkumpul dalam satu tempat. Adapun distrik 18 Jabar Tengdeye akan dilaksanakan pada hari dan tanggal Senin sampai dengan Jumat 25 sampai dengan 29 Oktober 2021 bertempat Hotel Jayakarta, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 381A Bandung. 5.3 Pemagaran lahan gereja. Sesuai dengan kesepakatan bahwa lahan di samping gereja yang sudah dibeli akan ditembok atau dipagar secara permanen supaya bisa dimanfaatkan secara maksimal. Dana awal pemagaran diambil dari sisa penggalangan dana COVID-19. Untuk mendukung kekurangan dana pembangunannya, Huria kita memohon partisipasi jemaat baik dalam berupa uang cash maupun material bangunan. 5.4 Pesta Gotilon 2021. Sesuai dengan program dan anggaran tahun 2021, maka gereja kita akan melaksanakan Pesta Gotilon berupa Pesta Amplop. Kegiatannya akan diadakan pada hari Minggu 7 November 2021 dalam setiap kebaktian. Adapun teknis pelaksanaannya akan ada penjelasan atau panorangion dari para tahun setelah pembacaan warta jemaat dalam setiap kebaktian pada hari ini. 5.5 Kebaktian Padang Seksi Perempuan. Pada hari Kamis 4 November 2021 yang akan datang, seksi perempuan akan melaksanakan kebaktian Padang di Lembang. 5.6 Youth Teaching Naposo. Naposo Bulung akan mengadakan youth teaching atau kelas akademik yang bertujuan untuk membantu remaja HKBP Jalan Lurah khususnya kelas 9 SMP dalam proses pembelajaran di sekolah dan membantu remaja mengembangkan pengetahuan dalam bidang akademik. Youth teaching akan membuka mata pelajaran yang terdiri dari matematika dan bahasa Inggris. Pendaftaran youth teaching mulai link Google Form yang sudah dibuka pada hari ini Minggu tanggal 24 Oktober 2021 dan berakhir nanti pada tanggal 31 Oktober 2021. Oleh karena itu bagi remaja yang berminat dan ingin mengetahui lebih lanjut dapat menghubungi kontak person Ipan Jeremy di 0822 406 75529 dan saudari Kathleen Situmorang di 085 862448572. 5.7 Kegiatan Sidi ataupun Parguru Malua. Jadwal pelaksanaan Sidi untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut. A. Ujian tulis akan dilaksanakan pada hari ini 24 Oktober 2021. B. Ujian lisan bersama orang tua akan dilaksanakan pada hari Jumat 29 Oktober 2021 pada pukul 15 WIB, dilanjutkan dengan kebaktian pemberangkatan pada pukul 18. C. Naik Sidi hari Minggu 31 Oktober 2021 dalam ibadah siang pada pukul 10.30 WIB. 5.8
Panitia Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Pada hari ini Minggu 24 Oktober 2021, panitia akan dilantik dalam kebaktian pagi ini. Berikutnya 5.9 rapat panitia Natal 2021. Pada hari Senin 25 Oktober 2021 pukul 19 WIB akan dilaksanakan rapat panitia Natal dan Tahun Baru bertempat di gedung sekolah minggu. Oleh karena itu dimohon semua panitia untuk dapat mengikuti rapat tersebut. Terakhir 5.10 jadwal ibadah minggu untuk tanggal 31 Oktober 2021 pada kebaktian pagi 7.30 week 469, pada pukul 10.30 week 1, 7 dan 8, pada pukul 16.30 week 2, week 3 dan week 5. Demikian warta kita minggu ini. Tuhan memberkati, dan sekarang kita akan mendengarkan panorangion tentang Pesta Gotiloh Nuria kita yang akan disampaikan oleh Parartau Nuria kita Amang Sintua WSM Simanjuntak. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuai dengan warta jemaat kita tadi bahwa kami Parartawan akan memberikan sosialisasi dan teknik pelaksanaan Pesta Gotilon tahun 2021 yang akan diadakan di hari Minggu tanggal 7 November 2021. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan penjelasan, saya mau memberikan sedikit gambaran ketika kenapa walaupun di masa pandemi ini kita mengadakan Pesta Gotilon. Salah satunya adalah karena ini pun sudah diprogramkan untuk tahun anggaran 2021 untuk sumber pemasukan dari Huria. Dan di dalam hasil rapat Huria pada waktu itu untuk menetapkan anggaran di tahun 2021 ada Pesta Gotilon yang memang menargetkan di 125 juta rupiah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa ini kita lakukan? Karena ketika kami sebagai Majelis Perbendaharaan dan Administrasi menghitung kembali secara umum bahwa perkiraan pengeluaran Oktober Desember itu sekitar 443.899 sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan pada waktu rapat huriat. Kemudian kita perkiraan pemasukan kita dengan adanya Pesta Gotilon itu 338.500.000 rupiah. Artinya ketika kita kurangkan antara pemasukan dan pengeluaran, kita tetap mempunyai defisit anggaran sekitar 105 juta. Sehingga kami sebagai MPA mengusulkan untuk Pesta Gotilon itu tetap dilaksanakan hanya berupa pesta amplop. Kalau tahun yang lalu kita itu ada pesta amplop dan juga lelang. Tetapi kami Parhalado menyadari kondisi yang terjadi saat ini dengan masa pandemi yang sudah berjalan 2 tahun kita berjalan, dengan segenap apa yang kita rasakan, baik kita pribadi merasakan dampak-dampaknya, begitu juga secara umum dan secara global. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kami sebagai Parhalado yang melalui Parartawan memohon untuk peran serta aktif daripada jemaat, karena rencana untuk tanggal 7 November itu yang pertama adalah Sintua Week akan mendistribusikan, yaitu berupa amplop kepada ruas. Untuk ruas boleh mengisi amplop itu sesuai dengan kerelaan hatinya. Oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh jemaat untuk ketika didistribusikan oleh Sintua Week-nya masing-masing dapat menerimanya dan mendoakan berapa yang mau diberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena saya yakin dan percaya ketika kita memberikan amplop itu dengan segenap doa kita, kita pasti memberikan yang terbaik. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, pada nanti tanggal 7 November 2021 itu kita akan diserahkan di tiap kebaktian. Kita ada 3 kali kebaktian, pagi, siang, dan sore. Dan di saat kebaktian itulah kita memberikan amplop. Jadi jangan lupa dibawa di tanggal 7 November untuk
diserahkan ke gereja amplop Pesta Gotilon kita itu. Dengan harapan kami adalah seluruh jemaat berpartisipasi. Begitu juga Naposo Bulung yang sudah bekerja boleh berpartisipasi agar kita dapat mencapai target yang kita inginkan, sehingga di tahun berikut kita tidak terlalu kecil defisit saldo kita di akhir tahun dan mengawali tahun Januari 2022. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian, penjelasan dari kami. Sekali lagi bahwa amplop akan didistribusikan oleh Sintua Wake masing-masing, diberikan kepada jemaat di Wake-nya masing-masing. Kemudian di tanggal 7 kita akan menyerahkannya di setiap kebaktian, baik kebaktian pagi, siang, dan sore. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan harapan bahwa kita tahu Tuhan mencukupi kita dan memelihara kita sampai saat ini. Yakin dan percaya bahwa apa yang kita berikan itu bagian daripada ucapan syukur kita, sama seperti Pesta Gotilon. Kita bersyukur karena dimulai dari Januari 2021 sampai saat ini Tuhan Yesus senantiasa memeliharakan dan memberkati kita. Demikian penjelasan dari kami, sosialisasi dan teknik pelaksanaan Pesta Gotilon. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53. Buka telinga, hai umat, kabar baik.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, Minggu, tanggal 24 Oktober 2021, Minggu ke-21 sesudah Trinitatis, yaitu dari kitab Ulangan pasal 24 ayat 17 sampai 18. Saya juga mau menyapa ibu bapak, saudara-saudara Naposo Bulung, remaja sekolah minggu yang lain di fanpage Facebook HKBP Jalan Lurah dan YouTube channel HKBP Jalan Lurah. Ada 80 lain di YouTube tadi Amang cek, dan sekitar 60 lain di Facebook. Mengajak juga untuk bersama-sama membaca firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini, yaitu dari Ulangan pasal 24 ayat 17 sampai 18. Bagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan mendengarkan firman-Nya hari ini, kita baca secara responsoria. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di kampung dulu sebelum ada kemajuan zaman seperti sekarang ini, itu acara Minggu ditempel di sebelah samping dinding gereja. Samping kanan, samping kiri ada papan tulis, ada papan tulis. Jadi suatu ketika karena mungkin ada hal yang sangat sibuk dari pengkhotbah ini, maka ia juga mungkin merasa bahwa berkhotbah itu sudah menjadi kesehariannya. Tidak ada lagi hal yang sulit bagi dia untuk berkhotbah, maka dia tidak mempersiapkan dengan baik. Dia kurang memperhatikan tugasnya. Ketika hari Minggu, ia naik ke altar. Pada saat melihat jemaat mau berkhotbah, ia lupa dan salah membawa buku. Yang dia bawa bukan buku catatan seperti ini, tapi yang ia bawa adalah buku atlas. Tahu atlas? Masih ada atlas sekarang. Peta itu, peta atlas. Yang hampir mirip dengan buku pengkhotbah ini. Ia terkejut. Salah bawa ini. Mau bawa buku khotbah, malah atlas yang ke bawah. Di sini peta, Cianjuang, Cimahi, Cimblet, itulah semuanya. Agak susah Amang membilang itu karena dari kampung pasti Amang. Jadi Cihapit apalah ya, yang macam-macam lah. Itu semua. Khotbahnya dari mana ini? Aduh, lupa. Tapi untung pengkhotbah ini langsung dapat ide. Lalu ia melihat jemaat. Ibu bapak, saya mau mengetes bapak ibu pada minggu ini. Apakah ibu bapak memperhatikan acara kita? Remaja, dari mana nats khotbah kita pagi hari ini? Katanya kepada para remaja. Dari Ulangan 24 ayat 17 sampai 18, Amang katanya. Itu bagus. Berarti diperhatikan. Lalu sambil dia buka khotbahnya, lalu ia persiapkan. Tidak ketahuan akhirnya bahwa ia lupa membawa buku khotbah.
untuk persiapannya berkhotbah hari itu. Tapi itu dulu. Sekarang kita tidak lagi. Itu dahulu. Bukan sekarang lagi. Bahkan di kampung sekarang sudah juga ikut ada stensilan atau fotokopi, sehingga tidak ada lagi papan tulis yang menempel di dinding gereja untuk memberitahukan acara kebaktian minggu itu. Itu dulu. Sekarang tidak lagi. Ketika bangsa itu hendak memasuki tanah Kanaan, maka Musa memperingatkan bangsa itu. Maka Musa mengingatkan kembali bangsa itu supaya tidak lupa dulu. Supaya tidak lupa ketika dahulu bangsa itu berada di tanah Mesir. Memang ada berapa penyakit yang belum ada obatnya sampai hari ini ya? Ada 3. HIV AIDS belum ada obatnya sampai saat ini. Kemudian kanker stadium 4 lah ya, mungkin belum ada obatnya. Satu lagi apa penyakit yang belum ada obatnya? Hah? Penyakit apa? Covid. Oh sudah ada. Penyakit apa? Satu lagi Ibu Bapak, penyakit yang belum ada obatnya sampai hari ini adalah penyakit lupa. Tidak ada obatnya. Kalau Pak Pendeta bilang, Amang kenapa tidak datang pertanyaan? Aduh lupa. Puji Tuhan, langsung begitulah Bang Pendeta. Karena tidak ada obatnya. Tidak akan ada obat. Ini resepnya, supaya tidak lupa lagi Amang beli ke apotek. Tidak ada. Kalau sudah berkata, Ma, kenapa kita belum berangkat? Aduh lupa acaranya hari ini, baru gerasak gerusu mau bersiap-siap. Napa sebelum, kenapa tidak latihan? Aduh lupa Amang. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nggak ada obatnya. Penyakit lupa ini jangan sampai menghinggapi umat Tuhan, umat Israel. Ketika nanti sudah tiba di tanah perjanjian, tanah Kanaan, yang memang sudah diwanti-wanti, sudah diketahui, sudah diamanatkan oleh Tuhan, dan sudah dinubuatkan oleh Tuhan, bahwa tanah perjanjian itu yang dahulu nenek moyangmu pergi ke tanah Mesir untuk meminta makanan dari Yusuf dan dari orang Mesir. Sekarang kamu akan kembali ke sana. Tanah itu adalah tanah perjanjian, tanah yang diberkati, tanah janji Tuhan kepada umat Israel, tanah yang penuh berkat, tempat susu dan madu, dan di sana akan tumbuh anggur, meskipun di dalam kenyataannya bahwa tanah itu penuh dengan gurun pasir, tetapi karena Tuhan memberkati tanah itu, maka tanah itu akan menumbuhkan tunas-tunas pokok anggur, dan lebah akan memberikan hasil yang melimpah bagi umat Tuhan itu untuk madu. Sehingga bangsa itu ketika nanti sudah memetik anggur, ketika nanti sudah meminum madu, ketika nanti panen susu dari kambing, domba, dan ternak unta di tanah perjanjian itu, jangan kamu lupa dulu kamu juga adalah budak. Dahulu kamu juga adalah orang terbuang. Dahulu kamu juga orang yang merana, menjadi hatoban, hamba di negeri asing, yaitu di negeri Mesir. Inilah pelajaran pertama Ibu Bapak yang kita dapatkan pada hari ini. Supaya kita jangan lupa, supaya penyakit lupa itu tidak terjadi kepada kita, supaya jangan sampai tidak terkenang dan terngiang bagi kita bagaimana kita dahulu, seperti apa kita dulu di dalam perjalanan kehidupan kita, yang akhirnya hari ini kita bisa memetik anggur, memanen madu, dan minum susu. Itu adalah janji Tuhan di tanah yang dijanjikan Allah kepada nenek moyangmu. Sehingga nanti ketika kamu di sana, maka itulah yang diingatkan oleh Musa, oleh Tuhan firman-Nya pada kita pada hari ini.
supaya jangan sekali-kali kamu lupa akan situasimu, akan kondisimu, sejarahmu, keberangkatanmu, sehingga kita harus tetap senantiasa mengingat kasih setia Tuhan kepada kita. Karena memang bangsa itu bangsa yang sangat mudah lupa. Bayangkan ibu bapak, ketika bangsa itu berjalan, di malam hari ada tiang api, di siang hari ada embun. Ketika menyeberangi laut mati, laut itu terbelah, sisi sebelah kanan air menjadi dinding mereka berjalan, sisi sebelah kiri dorpi, air menjadi dorpi, menjadi dinding mereka berjalan di tanah yang kering. Ketika mereka lapar, manhu, ada manna dari surga, makanan yang diberikan Tuhan, sehingga mereka berkata, manhu, apa ini? Oh, ini makanan dari Tuhan. Dan banyak lagi hal yang sebenarnya mereka harus tidak lupa, yang seharusnya tidak boleh mereka lupakan. Tetapi Bapak Ibu, 40 hari Musa pergi ke Sinai, bangsa itu telah lupa. Bangsa itu telah lupa kepada berkat Tuhan. Bangsa itu telah melupakan kasih Tuhan, lalu membentuk lembu emas, dan mereka bersaksi, inilah yang menyelamatkan kita dari tanah Mesir, katanya. Bayangkan ibu bapak, bangsa itu yang sangat mudah lupa. Sehingga hari ini Tuhan melalui Musa mengingatkan bangsa itu, dahulu janganlah kamu lupa bahwa kamu juga adalah orang-orang yang terbuang, orang-orang yang menjadi hamba dan budak di negeri orang. Jangan sampai ini terjadi kepada kita. Kita harus berusaha untuk mengingat-ingat kasih Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, dalam hidup kita saat ini. Jangan seperti Boru Toba. Boru Toba beberapa tahun di Metropolitan, wah sudah berubah dia. Sudah agak berbeda. Penampilannya sudah agak modis, ia sudah tampil beda. Ketika pulang kampung, ia tidak tampil beda. Ia tidak berbahasa Batak lagi, ia berbahasa Indonesia. Permisi katanya, biar lebih spesifik, punten katanya, punten katanya. Orang di Toba tidak mengerti apa ini punten, kata punten berapa kau? Biar ku punten kau katanya. Kalau orang Batak ya, karena punten itu ini yang poso-poso ini, saya lihat poso ada Mang Pangaribuan situ ya. Nah, yang poso, yang naposo ini tidak tahu lagi punten. Ibu tahu rinang punten? Tahu ya, kalau dari kampung masih tahu lah. Kalau terima rapot itu nilai putepiga ho katanya. Putesi ho pang katanya, punten. Punten kata Boru Toba ini. Lalu naik bis dia. Naik bis di Parapat, kernetnya ngingatin, itu turun di dia itu. Katanya, maaf itu ya, nanti saya bilang berbahasa Indonesia, nggak tahu lagi dia bahasa Batak. Sudah lupa dia Monis sama Rimbang, gitu ya. Udah lupa dia Rimbang, tidak kenal lagi Rimbang dia. Sudah tampil beda dia. Enggak, itu nanti itu kelewatan. Jangan sampai dia kira saya tidak tahu bahasa Indonesia, pikir si kernet ini kan. Itu saya nanti turun di Cilele katanya. Cilele. Oh, Cilele kata si kernet ini. Mangai dia petaho hutai lomom mesi narane kernet itu. Sotur petaho narohana. Lagi bawa tu Cilele. Dia tahu dia Cilele. Sudah, oh ya itu ya. Akhirnya lewatlah situ ini, tertidur dia. Ini sudah lewat ini. Emang itu tadi itu mau turun di mana? Saya di Cilele. Enggak ada Cilele di sini. Maksud saya Cilimbat kata. Jadi
Maksudnya Cilimbat. Limbat itu kan lele. Jadi karena sudah ke kampung, di bahasa Indonesia kanlah limbat. Tidak kenal lagi dia limbat, kan begitu. Cilele, karena bahasa Indonesianya limbat, lele. Cinya sama aja, Cilele, Cilimbat katanya begitu. Lewatlah dia dari Cilimbat ke Cigumpar. Tahu tuh, ini susahnya berkhotbah di negeri orang asing ini. Tidak di daerah pula, tidak tahu lagi Cigumpar. Cigumpar dekat Balige ya. Turunlah dia di Cigumpar. Yang dulunya tujuannya Cilele alias Cilimbat. Cilimbat. Apa Cilimbat iso? Nah, ngate. Itulah karena lupa. Karena dia lupa dulu, dia dari asal muasalnya, sejarahnya. Tapi jangan hanya Borutoba lah. Boruta-Rutung, saya juga Boruta-Rutung. Karena Boruta-Rutung. Saya juga orang Tarutung. Kok Boruta-Rutung ya? Saya juga orang Tarutung. Nanti hampir Toba saja. Saya cerita orang Tarutung lah. Orang Tarutung ini naik bis dia. Itu dari mana? Dia neng dia non itu. Kata kernet ini. Saya di Toronto katanya. Toronto itu mana? Tarutung katanya begitu. Jadi supaya lebih keren, Tarutung itu dia sebut Toronto. Padahal Toronto di Amerika. Hebat sekali. Di Toronto di mananya katanya. Saya itu ada sungai Kecacingan. Di sungai Kecacingan, samping sungai Kecacingan ini ada kampung si 8 nenek katanya begitu. Padahal di mana sungai Kecacingan? Itu yang di pusat kota Tarutung itu, lintas itu dari kota Tarutung itu kan si Geaon. Iyalah, Gea kan cacing, Kecacingan lah begitu katanya. 8 nenek di mana itu katanya. Itu di bawah rumah sakit Tarutung itu ada kampung saya di situ. Kampung apa namanya? 8 nenek. Maksudnya Siwaluopu katanya begitu. Diterjemahkan Siwaluopu 8, Opu nenek. Ya, si 8 nenek lah kampungnya katanya. Lupa dia. Dahulu dia dari kampung. Apa ibu saudara-saudara yang terkasih, jangan sampai kita lupa. Itu sebabnya 1 Petrus 2:10 juga mengingatkan, dahulu kamu domba yang hilang, sekarang bukan. Kegetiran, hauton, kemiskinan. Ada juga dari antara kita mungkin berangkat ke perantauan ini karena kemakmuran. Tetapi ada baiknya setiap kita tidak lupa. Mungkin kita tidak seperti bangsa Israel dahulu, tetapi paling tidak nats ini mengingatkan kepada kita, dahulu kamu adalah bangsa yang tersesat. Dahulu kamu adalah bangsa yang lilu. Dahulu kamu gembalaan domba yang menuju kepada kematian. Tetapi di dalam Yesus Kristus saat ini, hari ini, kita bukan lagi domba yang tersesat, bukan lagi orang-orang yang menuju kematian, tetapi di dalam Yesus Kristus kita telah dibaharui, kita telah ditebus, kita telah dimenangkan, kita telah dibebaskan, move dari Mesir ke tanah perjanjian, berangkat dari tanah perbudakan menuju tanah kemenangan. Karena itu ketika nanti kamu di tempat yang kamu menangkan itu, jangan lupa Tuhan Allah lah yang menyelamatkan engkau. Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Tuhanlah yang memenangkan kita. Sehingga kita senantiasa tetap mengaku bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan kemenangan penebusan kita di dalam Yesus Kristus. Setiap kita hendaknya mengingat-ingat ini. Bahasa Batak, paingot-ingot tamu katanya. Apa itu paingot-ingot tamu? Setiap waktu, pagi, siang, sore, malam, mengingat-ingat kasih setia Tuhan, paingot-ingot. Horkorkon,
di rukungmu, golakon di tanganmu, suraton di hati-hatimu. Bahwa kasih setia Tuhanlah yang telah menebus engkau dari dahulu bangsa yang tidak terpilih menjadi bangsa yang terpilih. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita terus menerus harus mengingat kasih setia Tuhan. Supaya berlandaskan kasih setia Tuhan itu, kita tetap terngiang dalam hidup kita rasa syukur atas karunia Tuhan kepada kita, sehingga Tuhanlah yang telah menebus kita, supaya tidak ada seorang pun dari kita yang sudah saat ini HKBP berumur 160 tahun tetapi masih dalam perhatobanon, masih dalam perbudakan, masih dalam cengkraman kekuasaan. Atau mungkin kita sudah move dari Bonapasogit berangkat ke Pangaratoan ini, tetapi karakter kita, sifat kita, situasi kita masih terbawa-bawa dari karakter perhatobanon, karakter kegelapan, sifat. Hingga baiknya ketika kita menyeberangi Selat Sunda, hal-hal yang tidak baik yang mungkin kita bawa dari kampung itu baiknya kita deg-degan, kita jatuhkan di Selat Sunda itu supaya mabaur dia, supaya dibawakan oleh. Jangan lagi seperti karakter dulu, karakter di perbudakan, karakter di perhambaan. Bangsa itu ketika nanti sudah tiba di tanah perjanjian. Makanya kalau saya melihat pesta pernikahan orang Batak, Bapak Ibu, saya selalu tahu kita sejarah tikir tangga. Tikir tangga tahu ya? Itu acara terakhir, bagian terakhir pernikahan orang Batak. Tikir tangga katanya. Lalu datanglah Parboru membawa si bawaannya, datang para anak ditandok. Tikir tangga, padahal tidak ada lagi tangganya. Ini tangganya mana ini? Kita pikir begitu. Tapi dulu memang ada itu tikir tangga. Baiknya tikir tangga itu enggak usah dibuat lagi lah. Siapa raja ada di sini? Diusulkan siapa marga yang berani? Tidak usah buat tikir tangga, supaya tidak terlalu lama adat kita itu, supaya tidak terlalu panjang. Kalau tikir tangga, tikir tangga lah. Dilihatlah tangga balatuk ya, bahasa Bataknya. Balatuk. Dulu memang tangga itu simbol status orang Batak. Apakah dia raja? Apakah dia budak? Apakah dia orang miskin atau orang kaya? Karena itu ketika sudah menikah, maka ditikirlah tangganya. Oh, ternyata tangganya genap budak ini. Paulak maburunei, katanya lah begitu. Dulu iya, pulangkan. Ini dari budak tidak sejajar dengan kita. Lihat tangga, oh ganjil, wah raja. Itu dulu, sekarang tidak lagi kan, tidak ada lagi tangga. Makanya tikir tangga itu kalau usul saya tidak usah dibuat lagi. Karena tidak ada lagi tangga yang balatuk, nijabuk. Ikuti kamu deh, bani bunga wamang. Sian balatuk ni jabut. Balatuk itu jangan dinyanyikan tapi tidak mengerti ya. Balatuk ni jabutai. Balatuk itu tangga rumah. Maka itu simbol atau tanda. Sekarang tidak ada lagi itu. Semua boruni raja. Makanya boruni raja ini semua yang ibu-ibu dan anak gadis. Anak ini raja. Mangaraja saya dia dang minoton rupanya raja sudah meita raja dok raja tong raja Odisi raja Audison sarupa raja rohita akan begitu jadinya semua anak raja. Simbol situasi itu seharusnya menjadikan kita punya sifat dan karakter yang baru dalam perjalanan kehidupan. Itulah yang diinginkan oleh firman Tuhan. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga memang perjalanan yang seharusnya bisa 4 tahun
dari Mesir ke Yerusalem ditempuh selama 40 tahun. Supaya ini yang lama-lama ini musnah semua ini, sirna. Tapi muncul tunas baru, generasi baru. Karena dari 600.000 orang berangkat, hanya laki-laki ya, dari tanah Mesir, belum perempuan dan anak-anak. Yang tiba di tanah Kanaan hanya berapa orang? Sebelah kanan saya, sebelah kiri saya. Ya. Hanya bagus. Tidak ada yang menjawab. 2 orang. Siapa namanya? Satu saja dulu. Yang tiba di tanah Kanaan, bagus. Siapa tadi? Oh, enggak kelihatan ya. Oh, Joshua, bagus. Satu lagi, Kaleb. Wah, harus dapat hadiah sebenarnya ini. Dari Tuhan lah hadiahnya ya, begitu. Hanya 2 orang yang Musa sendiri tidak sampai ke tanah perjanjian. Karena apa? Generasi mereka itu generasi yang punya karakter lama, harus dibaharui, harus direformasi, harus ditransformasi, harus metamorfosa, dirubah supaya tidak karakter lama itu terbawa-bawa ke negeri perjanjian di tanah Kanaan. Tetapi generasi baru ini punya karakter yang baru di dalam iman yang kuat dan kokoh dan tidak lupa akan kasih setia Tuhan. Itu yang diingatkan oleh Tuhan kepada melalui Musa. Maka diingatkanlah, janganlah engkau berbuat sewenang-wenang, berbuat sesuka hati kepada orang asing. Siapa ini orang asing? Yang berada di negeri perjanjian itu karena mereka sudah lama tinggalkan, ada orang asing yang berdiam di situ. Jangan engkau semena-mena kepada yatim. Bahkan seharusnya Yesaya 1 ayat 17, Yesus juga sering bertemu dengan anak yatim dan para janda, menunjukkan bahwa ia sangat care, karitas, peduli, terpanggil untuk bersama-sama dalam situasi dan kondisi yang sukar yang dihadapi oleh anak yatim piatu. Nah, sopot somarama, sopot somarina katanya dalam bahasa Batak, para yatim piatu. Dan janganlah bahkan pakaian seorang janda tidak boleh menjadi gadai dari utangnya yang kau berikan pinjaman kepadanya. Itu sebabnya karena dahulu kamu seperti itu, kamu tergadai, kamu diperhamba. Jangan memperhamba orang lain, jangan terpanggil juga ikut-ikutan sewenang-wenang terhadap orang asing, karena kamu sudah merasakan bagaimana getirnya diperlakukan semena-mena oleh orang Mesir. Itu sebabnya panggilan kita pada hari ini adalah panggilan karitas, panggilan peduli, panggilan kasih kepada setiap orang yang percaya, terlebih dan terutama kepada yatim piatu, orang asing, miskin, kaum papa, dan para janda. Itu hebatnya memang hanya para janda ya, duda tidak ada ya. Kenapa ini ya? Saya juga tadi malam baca-baca, kok tidak ada duda di sini, kan begitu. Para janda, tapi sebenarnya ikut juga duda ya. Siapa tahu ada duda di sini, tidak ada ya. Para janda dan duda. Mungkin kenapa duda tidak ada? Kita langsung berpikir, duda itu kan tidak terlalu sukar hidupnya. Benar itu. Kalau duda tidak terlalu sukar, kalau duda tidak terlalu sulit untuk menikah, itu gampang dia untuk menikah, mudah. Maka dalam 1 Korintus 7 itu, para janda yang sudah memiliki anak lebih baik tidak menikah lagi, tertulis. Tapi para duda tidak ada tertulis. Walaupun tidak tertulis juga, para duda menikahlah, tidak ada tertulis juga. Begitu ya. Karena memang hebat juga ini para janda. Nama balu itu hanya ibu-ibu kita asosiasikan. Para bapak-bapak duda sering kita tidak perhitungkan karena lagunya juga beda. Lagu nama balu janda, lagu janda apa? Lagu nama balu ibu-ibu.
buku ende, Holan Yesus do wadong aku, itu lagunya. Holan Yesus do hubandong aku, itu lagu. Tidak ada lagi yang lain, pikiran nama balu ibu-ibu. Holan Yesus dorong aku. Kalau duda, Yesus hapus aku, unang au pasombu, katanya langsung unang. Au dia pujungan, katanya. Karena memang tertulis juga di Kejadian 2, dan dengan sesada bawai pujungan, itu memang berat susahnya ini. Jadi hanya janda nama balu baru disebut. Kalau nama balu bawa, jangan-jangan cepat menikah itu, tapi banyak juga duda yang tidak menikah. Itu jadi jangan minta gadai, bahkan pakaiannya katanya. Seperti apa itu? Itu sebabnya diantara kita harus ada holong, karitas, kepedulian. HKBP Jalan Lurah bahkan tahun ini memanggil sekolah minggu untuk care melalui puasa Paskah sekolah minggu HKBP Jalan Lurah. 2 juta kepada Hepata dan Elim. Elim itu yayasan yatim piatu HKBP. Hepata itu adalah disability. Maka saya telepon kemarin Ibu Kadep, sudah ada kapelayanan HKBP kepada ODGJ. Ada jemaat kami yang anaknya ODGJ, ibunya sudah pikun, sangat berat ini paruh kilonya. Saya bilang kemungkinan tahun ini akan dibuka pos ODGJ supaya mempermudah dulu Ibu Kadep kami kesukaran keluarga ini. Saya bilang kalau bisa, kalau di Hepata itu difabel, bukan disabilitas ya, sekarang sudah lebih keren lagi istilahnya, difabel, berkebutuhan khusus, bukan ODGJ. Yang ODGJ baru akan dibuka HKBP. Supaya apa? Supaya gereja harus terpanggil untuk menjadi orang-orang yang peduli, care, karitas, berbagi, share, berbagi kasih dengan anak-anak RT 01 RW 17. RT 01 RW 17 bersama dengan anak-anak muslim di lingkungan ini oleh sekolah minggu. Luar biasa sekolah minggu kita ini. Makanya saya dorong ini, push ini semua remaja dan Daposo Bulung, bikinlah terobosan. Oke, Amang, join us. Siapa yang mau ikut bermain musik seperti si Juli sana, baru saya itu yang main gitar. Wah, tadi Amang enak sekali mendengar musiknya, karena anak-anak Amang yang potensial ini luar biasa mengiringi musiknya. Kemudian join us, Jalur Production, apa itu namanya, tim doa Jalur, itu ada kotak di situ, tim doa. Siapa yang mau didoakan di situ, ditulis di situ. Ada Yo Teach ini untuk cikal bakal Sunday service. Itu nanti supaya gereja Jalan Lurah ini punya Sunday service, kebaktian berbahasa Inggris, brother and sister in the name of Jesus Christ. Ini matong, dengan orang began. HP holani do nah boto nggak 2 hari 2 malam ini saya hafal itu. 2 hari 2 malam supaya lebih agak hebat lah kelihatan kan gitu. Itu menyongsong Sunday service. Ada Yo Teach Mathematics and English. Dan itu kita tujukan terlebih kepada, dan semuanya ayolah mendaftar. Yang mampu juga silakan, apalagi yang kurang mampu. Supaya gereja terpanggil care, share, peduli kepada yatim piatu di Elim sana. Todokta keluarga kita yang yatim piatu, bantulah mereka. Keluarga kita yang mabalu, tolonglah mereka. Jangan sekali-sekali pakaiannya pun tidak boleh kamu ambil sebagai gadai. Tapi kalau saling menguntungkan silakan saja. Tidak ada yang salah di situ. Kita ini adalah dalam sistem ekonomi dan sistem kehidupan, tetapi Tuhan mengingatkan jangan sampai nilai-nilai kemanusiaan, kasih itu tergerus dari kehidupan kita demi dunia ini dan semuanya.
Kita mengesampingkan kasih, kita mengesampingkan kepedulian, kita mengesampingkan panggilan kemanusiaan demi kehidupan kita yang harus semakin luar biasa. Itu yang harus dan seharusnya tidak boleh ada pada orang yang percaya kepada Yesus. Supaya setiap kita ikut bersama. Karena itu tidak usah terlalu apa amanginangnya, kita buatlah sebagaimana yang kita mampu. Datang tadi pada tahun, mari kita pesta kotilon, ayo. Seksi perempuan ini pun luar biasa ini, seksi perempuan ini. PPKM memang menyulitkan kita untuk bergerak gesit ya. Kita dibatasi banyak hal. Kalau tidak PPKM ini mungkin begini juga sih, tapi ya lebih luar biasa mungkin. Seksi perempuan siap untuk tanggal 7 mendekor altar kita ini, ada sedikit, ada jeruk lah di sini. Nanti kan jeruknya selesai kan diantar ke rumah pendeta, kan begitu. Kalau ya, biasanya begitu sih, nah, seksi perempuan ya. Siap Inang? Siap, bagus. Kita beri pilihan kita. Itu sajalah untuk pesta kotilon sebagai tanda bahwa kita menerima berkat tahun ini walaupun pandemi betul. Walaupun kesukaran masih melanda, ya, tapi masih ada hal yang harus diingat bahwa saya ada sampai saat ini adalah karena kasih Tuhan. Saya berada pada saat ini melampaui kesukaran itu sendiri, itu semata-mata karena kasih setia Tuhan. Yang Naposo Bulung juga yang sudah punya mata pencarian sendiri, silakan minta amplopnya kepada Sintua Lingkungan. Saya terpanggil juga Amang untuk memberikan dari Ias Niroha untuk pesta kotilon nanti. Siap pemain band untuk mengiringi lagu band Godang pada tanggal 7, siap, bagus. Walaupun tidak dijawab, siap saja lah. Pokoknya siap terus kalau ke Amang Pendeta ya. Siap, katanya siap ya. Si Bagas nanti main seruling supaya lebih. Kamu Andre main itu nanti, jangan tersimpan di situ kelamaan, nanti lapukon nanti itu apa itu. Tagaringmu itu ya, pakailah sekali-sekali ya. Ada Yotich dan semua. Lalu bangun tembok lagi tuh. Ini sudah agak pusing Amang Pendeta ini bangun tembok ini, karena ya dari tetangga kan, Amang Pendeta belum ditembok katanya. Oh belum Bu. Iya takut juga sih anak-anak nanti sengnya ini semuanya. Oh ya nanti kita pikirkan, saya bilang. Lalu ada jemaat melihat, oh, kita bangunlah itu tembok bagus, nanti kita bikin. Kalau tuntutan ibu-ibu sekolah minggu sudah datang juga, inilah susahnya kalau pendeta semua ditampung, ya semualah. Kapan sekolah minggu Amang gereja? Aduh, jangan dulu saya bilang. Tapi nanti kalau tembok itu selesai, kita belilah payung-payung yang besar. Jadi anak kita itu gereja di outdoor, wah luar biasa lah. Tapi itu nubuatan lah ya. Kalau tidak tercapai tidak apa-apa juga lah. Di situlah anak-anak kita, guru sekolah minggunya mengajar di situ. Kalau di outdoor kita masih tidak mau, belum mengambil resiko kita ke anak-anak karena belum divaksin mereka. Tapi kalau sudah divaksin boleh saja. Nanti bisa di situ. Siap doamu membantu panitia kecil do ya, bukan panitia. Siap. Nanti ada teken les, bayarlah kepada Bang Pendeta ya. Nah, begitu langsung siap-siap semua kita ini. Kalau sudah ada yang terpanggil, boleh memberikan ke Amang Pendeta supaya kita selesaikan itu. Semuanya, Amang Dota Mekeinang, kita juga banyak hal yang akan kita capai nanti di dalam perjalanan kehidupan dan rohani hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi firman ini memanggil kita untuk mengingat-ingat kasih setia Tuhan. Sehingga atas dasar kasih setia Tuhan yang ada pada kita itu bukan mutlak hanya kepunyaan kita. Kamang Dota Mekeinang mulai lihat debata Tuhamu pasu-pasu tuhita itu bukan hanya punya kita. Tetapi ada bagian yatim piatu di situ, ada bagian nama balu janda, ada bagian orang miskin, fakir miskin, dan orang-orang yang termarginalkan. Karena itu semua orang terpanggil untuk berkaritas, peduli kepada sesamanya manusia. Karena yang dititipkan Tuhan itu tidak hanya kepunyaan kita. Hari bagi kamu hatanina tua-tua,
garimangan adong fisik. Ina te amang siotang ate. Garimangan ibu tamu arti ini kita makan ada yang terjatuh. Makan saja terjatuh. Udah dipohul begini dengan kuat. Dipangan jatuh. Ada yang fisik. Ada yang terjatuh. Ternyata makanan itu bukan punya kita semua. Ada bahagian orang di situ yang harus kita sisihkan. Setiap orang terpanggil untuk memberi dan mau menolong sesamanya. Itulah yang menjadikan kita senantiasa hidup dalam kasih setia Tuhan. Alanita gugui ma kamang notamok kainang. Asalam une huriat tahun. Bah, dia merasa bata kau teh. Supaya semakin baik gereja kita ini. Tadi berbahasa Inggris, sekarang berbahasa Batak. Tidak bisa lupa lah kalau dulu dari kampung, karena inilah orang kampung ini hebatnya. Bahasa Batak itu tidak pernah lupa. Berbahasa Indonesia pun dia rasa Batak. Berbahasa Inggris apalagi, kan begitu. Terasa Batak semua. Ada bahagian yang harus kita berikan, karena setiap kita mari menolong sesama kita supaya hidup kita dalam kasih setia Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami senantiasa mengingat kasih setiamu dalam hidup kami. Berkati jemaat Tuhan yang kebaktian di gereja ini dan juga melalui streaming, dimanapun mereka berada mengikuti ibadah ini Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan melindungi mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan, hidup mereka, aktivitas mereka. Berkati jemaat Tuhan ulang tahun lahir, panjang umur, sukacita hari ini dan minggu ini, ulang tahun pernikahan hari ini dan minggu ini Tuhan, semakin berbahagia rumah tangga mereka. Berkati rawat pendeta HKBP, Hatopan dan distrik, pesta Gotilon, pembangunan tembok, panitia Natal, HKBP Jalan Lurah dan tahun baru, biarlah semuanya itu Tuhan layakkan bekerja di ladang Tuhan. Berkati jemaat Tuhan simpatisan NN, Vivi, Riana, Tresia, Senturi, Darlin, Nenggolan, Natalia, Gurning, dan para NN, biarlah Tuhan semakin bertambah-tambah sukacita dimanapun mereka berada. Berkati pernikahan Imade Dwi Vasatya Nugraha, Gerisa, Aprilia, Urupar Dede, menjadi keluarga yang berkenan bagi namamu. Berkati Fitri Sihombing yang sudah malua, Sidi, biarlah Tuhan segala rencana-rencananya dilancarkan dalam nama Tuhan. Berkati Tuhan Asimatupang keluarga dan Inang Boru Sormin dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah hidup mereka semakin dilimpahkan kasih-Mu dan berkat-Mu dalam keluarga mereka. Berkati keluarga besar untuk bisa saling menopang, memohon supaya Tuhan yang mengeratkan kasih di antara mereka. Berkati NN Week 8, terima persembahannya Tuhan, sehingga apa yang ia rancang rencanakan senantiasa dalam kasih Tuhan. Berkati Sintua Sirait, Parhaladomu dan Inang DR Borusiahan yang akan operasi di rumah sakit, biarlah Tuhan yang mengurapi dan berkati, yang menghibur keluarga RF Sirait pulang kampung karena orang tuanya meninggal dunia. Biarlah Tuhan Engkau berkati di perjalanan dan Engkau senantiasa memberikan penghiburan. Jemaat Tuhan yang dalam kesukaran, kesulitan, pergumulan, biarlah Tuhan yang menopang hidup mereka. Berkati Tuhan jemaat Tuhan, para janda dan duda, biarlah dalam kesukaran yang mereka hadapi, Tuhan yang turut campur tangan. Yatim piatu dan mereka yang kesulitan di ekonomi, kaum papa miskin, marginal, biarlah Tuhan semangat Tuhan curahkan bagi mereka, supaya di dalam semangat dan iman pengharapan di dalam Tuhan, mereka boleh berjuang untuk memenangkan segala pergumulan, kesukaran yang mereka hadapi. Berkati juga para lansia yang sudah lanjut usia, biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka senantiasa di dalam kekuatan yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kirung Jemaat nomor 249 dan mengumpulkan persembahan.
Kita akan melaksanakan pelantikan Panitia Natal HKBP Jalan Lurah 2019 dan Panitia Perayaan Tahun Baru HKBP Jalan Lurah 2020. Panitia ini kita angkat atas dasar panggilan, sehingga mohon maaf kalau mungkin sampai saat ini panitianya belum dihubungi. Kami mohon harap maklum. Kami minta nanti ketika nama-nama dibacakan untuk hadir ke depan di altar ini. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 424 ayat 1 tambah 4. Kita mendengarkan surat keputusan HKBP Jalan Lurah tentang Panitia Natal dan Tahun Baru HKBP Jalan Lurah. Baiklah, saya akan membacakan surat keputusan ketetapan Panitia Pesta Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022. Surat keputusan ketetapan nomor .2 D-18-10/10/052/2021. Pendeta Resort HKBP Kristen Batak Protestan Jalan Lurah Cimahi, Resort Cimahi, berkedudukan di Cimahi. Hasil rapat Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi tanggal 28 September 2021 mengingat akan peraturan HKBP tahun 2022 setelah amandemen ketiga tentang struktur organisasi di jajaran HKBP. Menimbang perlu segera mengangkat Panitia Pesta Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 di HKBP Jalan Lurah Cimahi. Memutuskan dan menetapkan 1. Panitia Pesta Natal yang namanya tersebut di bawah ini dianggap cakap untuk melayani sebagai Panitia Pesta Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022. Dengan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. 2. Tugas pokok Panitia Pesta Natal tahun 2021 dan akhir tahun serta Tahun Baru 2022 sebagaimana diatur dalam aturan peraturan HKBP tahun 2002 dan segala keputusan yang disahkan oleh Rapat Parhalado. 3. Masa kerja kepengurusan Panitia Pesta Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 berlaku mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini
dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2022. Demikian surat keputusan ini diperbuat untuk dapat dimaklumi apabila terdapat kekeliruan sewaktu membuat surat keputusan ini akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Cimahi pada tanggal 24 Oktober 2021, HKBP Jalan Lurah Cimahi, Pendeta Resort Pimpinan Jemaat, Pendeta Hasian BMS Purba STH tertanda tangan. Susunan kepanitiaan perayaan Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022. 1. Penanggung jawab. Pendeta Hasian BMS Purba STH selaku Pendeta Resort HKBP Jalan Lurah Cimahi. Parhalado Partohonan HKBP Jalan Lurah Cimahi. Panitia, nama yang kami panggil untuk maju ke depan, Ketua, Sekretaris, Bendahara. Untuk seksi-seksi, kami mohon untuk berdiri di tempat masing-masing. Maaf, nama-nama panitia perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 yang akan kami sebut dan kami panggil untuk maju ke depan mengambil tempat masing-masing. Ketua, Dr. Gigi S. Boru Sitompul. Sekretaris Dela Boru Simatupang. Bendahara Bidan Delima Boru Tampu Bolon. Seksi-seksi, seksi acara penanggung jawab Pendeta Dodi Indra Simarmata STH. Anggota 1. Sintua P. Silitonga. 2. Sintua J. Simanjuntak. Ketiga, Sintua LR Boru Sinaga. Seksi dekorasi. Penanggung jawab Satria Adi Simanjunta dan Christian Sihaan. Anggota Remaja Naposo HKBP. Seksi peralatan. Penanggung jawab Sintua RF Sirait. Anggota Punguan Ama Joshua, Punguan Ama Ex Saudi. Seksi konsumsi, penanggung jawab Nyonya M. Silaban Boru Pasaribu. Anggota Nyonya Sinaga Boru Turnip, Nyonya Tobing Boru Tambunan, seksi Paropuan. Seksi multimedia dan dokumentasi, penanggung jawab Sintua NTH Pardede, anggota tim multimedia. Seksi kesehatan, penanggung jawab Dr. Sondang Boru Silalahi, anggota seksi kesehatan Naposo HKBP. Seksi humas, penanggung jawab Sintua J. Utagaol. Seksi keamanan, penanggung jawab DJ Aritonang Boru Sirait, anggota D. Bancin Boru Sihaan, HP Lubis Boru Sitanggang, Pasaribu Boru Sitorus. Ditetapkan di Cimahi pada tanggal 24 Oktober 2021, HKBP Jalan Lurah Cimahi, Pendeta Resort Pimpinan Jemaat, Pendeta Hasian BMS Purba STH tertanda tangan. Demikian pembacaan surat keputusan. Tuhan memberkati. Sudah. Bagi saudara-saudara yang anggota masih ada yang masih di tempat duduknya, silakan untuk maju. Silakan Inang Boru, ya, Inang Boru Sinaga, Boru Turnip bisa, ya, sudah agak longgar lah mungkin, ya. Sini Nang, sini. Biar dua baris. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang akan dilantik menjadi panitia Natal HKBP Jalan Lurah 2019 dan Tahun Baru HKBP Jalan Lurah 2020. Apakah saudara bersedia untuk dilantik menjadi panitia Natal umum dan Tahun Baru HKBP Jalan Lurah sesuai dengan yang sudah dibacakan surat keputusan pada hari ini
maka berikanlah jawabanmu. Kepada seluruh panitia Natal HKBP Jalan Lurah 2019 dan Tahun Baru 2020, saya Pendeta HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi melantik pada hari ini Panitia Natal HKBP Jalan Lurah 2019 dan Tahun Baru 2020. Tuhan memberkati pelayanan saudara menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan sukacita bagi jemaat HKBP Jalan Lurah. Tuhan yang semakin menguatkan dan membimbing Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk melayani di dalam tugas kepanitiaan yang diberikan pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di dalam nama Yesus Kristus pada hari ini, HKBP Jalan Lurah melantik panitia Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Biarlah Tuhan yang melayakkan setiap mereka melayani di dalam kepanitiaan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah di dalam pelayanan mereka Tuhan semakin melayakkan. Kau yang memberkati sehingga segala pelayanan mereka di kepanitiaan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kami persilakan menghadap ke jemaat. Ibu Ketua. Salam. Salam. Yang kami hormati Amang Pendeta Hasian Purba, yang kami hormati Amang Pendeta Desi Marmata, yang kami hormati Amang Inang Parhalado, dan seluruh Amang Inang jemaat HKBP Jalan Lurah yang saat ini boleh mengikuti ibadah pagi ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena hari ini sudah terlaksana pelantikan Panitia Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Kami panitia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh jemaat kepada kami untuk melaksanakan rangkaian kegiatan perayaan Natal tahun 2021 dan Tahun Baru tahun 2022. Amang Inang semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa kita saat ini masih di dalam kondisi pandemi COVID-19. Walaupun kasus kita ketahui sudah menurun dan melandai, tapi kami panitia akan melaksanakan kegiatan rangkaian Natal dan juga Tahun Baru itu berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh pemerintah yang berlaku nantinya. Kemudian Amang, besar harapan kami memohon dukungan dari seluruh jemaat HKBP Jalan Lurah ini, ya, untuk dukungan doa, dukungan moralnya, saran masukan, sehingga pelaksanaan kegiatan Natal dan Tahun Baru boleh terlaksana dengan baik dan memberikan damai sukacita kepada kita semuanya jemaat HKBP Jalan Lurah. Dan saya secara pribadi kepada teman-teman Amang Inang, saudara-saudara yang telah ditunjuk menjadi panitia, marilah kita saling bekerja sama supaya kita dapat melaksanakan pekerjaan ini dengan baik dan benar, sesuai dengan ini pepatah, bersama kita bisa.
Jadi itu Amang Inang, terima kasih untuk kepercayaannya. Mohon doa dan dukungan lainnya. Amin. Alanita jakon ma nasida, kita menerima panitia ini. Selamat melayani. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Demikian acara pelantikan panitia Natal HKBP Jalan Lurah 2019 dan panitia atau perayaan tahun baru HKBP Jalan Lurah 2020. Sudah diingatkan tadi oleh Ibu Dokter Gigi, landasannya juga memilih Ibu Dokter untuk ketua panitia adalah karena beliau juga ketua gugus tugas COVID-19 HKBP Jalan Lurah, supaya perayaan tahun ini masih akan kita selaraskan dengan kondisi terkini sesuai dengan acuan pemerintah, PGI, HKBP, Distrik 18 Jabar Teng DIY, dan tentunya tidak lupa kota Cimahi yang kita cintai ini. Tuhan memberkati. Mari kita tutup ibadah kita bernyanyi dari Kirung Jemaat nomor 427 ayat 1 dan kita bangkit berdiri. Menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
hiduplah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Para lado AKP Jalur Lurah, tim musik Jalur Production mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Kita masih kami ingatkan untuk boleh menyisikan juga untuk dana pensiun HKBP sebagaimana peti dana pensiun yang ada di teras gereja. Kita diiringi lagu apa, Andre? Sambil pulang kita akan diiringi lagu. Tidak disiapkan tadi?